Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 13 dengan tema penderitaan Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti firman Tuhan tentang kesaksian hidup, dan hal itu perlu kita hayati sehingga semakin menumbuhkan iman yang penuh pengharapan serta iman yang tahan uji, dan nantinya kita dapat sungguh-sungguh dapat menghayati dan hidup di dalam kesabaran dan ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi penderitaan, yang walaupun penderitaan itu karena dosa-dosa dari manusia. Jadi manusia yang berbuat dosa, tetapi Kristus yang menanggung di kayu salib. Seperti tertulis di ayat 12 sampai dengan ayat 19 tentang menderita atau penderitaan sebagai orang Kristen. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita bersukacita di dalam penderitaan, karena pada waktunya Ia akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami datang bersembah kepada Engkau ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit maupun yang kesulitan di dalam segala hal dan kekurangan ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit dan berkatilah kehidupan mereka. Kami percaya Engkaulah
yang menjadikan kami, yang menjaga kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyatakan keampunan dosa-dosa yang kami perbuat, baik kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau yang menghapuskan dosa-dosa kami. Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.